vibes-nya enak banget ya hari ini. Betul, Wah. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau nanya nih kabarnya kakak Ari ini gimana nih? Baik. Agak stres karena kita semester 7. Tua. Wah, Semester tua. Menjelang semester tua. guys. Tapi baik kok. Baik. Oke kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mulai berat nih, kira-kira kita mau tahu nih siapa aja sih eksekutif yang ada di depan kita sekarang, karena penonton udah pada pengen tahu banget nih, mulai dari nama kakak, jurusan, batch, dan apa jabatan kakak di PUSB. Oke, mungkin dari aku ya. Aku Satria Hadi Pratomo, biasa dipanggil Satria, sebagai presiden di Magnifico Kabinet atau PSB 2024 dari komunikasi batch 2022. Aku Silvania Silva, biasa dipanggil Kiki, majoring International Relations, batch 2022. Sekarang aku menjabat sebagai Vice President of PSB in Magnifico Kabinet. Hai semuanya, nama aku Bening Semakinasi, biasa dipanggil Bening, majoring in Business Administration batch 2022, dan di PSB especially in Magnifico Kabinet, aku menjabat sebagai Minister of MOSA atau Ministry of Student Activity. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nika Risrianti, bisa dipanggil Ayu. I'm majoring in Communication batch 2022, kemudian di Presiden University Student Board, especially in Magnifico Cabinet. Aku menjabat sebagai Wakil Kementerian di Ministry of Student Activity. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Christine Yosef Pinoli dan aku dari Hubungan Internasional 2022 dan di sini menjabat sebagai Minister of Public Secretary. Halo semuanya, nama aku Rahmania Rahmabiamin atau bisa dipanggil Rahmania or Ama. Aku dari Hubungan Internasional batch 22 dan di sini sebagai Minister of Communication. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gracia Merka Potlins, biasa dipanggil Gracia Tetsia. Aku dari Management batch 2022. Sini aku menjabat sebagai Vice Minister from Ministry of Communication. Oke, jadi kita juga masih ada 3 orang lagi yang masih belum bisa hadir atau berhalangan saat ini. Yang pertama ada Rifki Yoga dari komunikasi juga, batch 22, sebagai Vice President 1 di Magnifico Kabinet PSB 24. Lalu ada Kak Vanessa juga dari Accounting 22 sebagai Minister of Finance. Dia sedang ISMA di Aussie, makanya tidak bisa hadir. Dan juga ada Kak Astri Rohayani dari Communication Batch 22 sebagai Minister of MOSD. Dia dari Komunikasi Batch 22. So, karena kita udah kenalan tanpa berlama-lama lagi, gimana kita langsung next ke sesi selanjutnya. Seperti yang kalian lihat dan kalian dengar tadi, di sini udah hadir kakak-kakak eksekutif dari Magnifico Kabinet PUSB 2024. Jadi mereka yang akan menjawab semua keingintahuan kalian, sekaligus mereka membagikan pengalamannya selama bergabung di PUSB ini. Oke, pertanyaan pertama nih Kak, apa sih PUSB itu? Basically buat PUSB itu dikenal sebagai BEM kampus atau BEM universitas yang menaungi seluruh mahasiswa di Presiden University mulai dari tingkat fakultas ataupun jurusan. Bisa bergabung kepada PUSB semua itu. Dan basically untuk PUSB itu kita sebagai wadah atau platform yang menaungi semua project ataupun kegiatan mahasiswa yang ada di Presiden University. Dan bentuknya kita itu lumayan berbeda daripada BEM yang mungkin kalian bayangkan. Biasanya mungkin kalian bayangkan bahwa BEM itu menaungi BEM fakultas ataupun hima. Namun kita berada di sisi yang mana namanya BEM KM ataupun disebut juga BEM keluarga mahasiswa yang menaungi CNC atau biasa dikenal sebagai UKM. Seperti itu. Wah, kita udah tahu nih dasar-dasarnya PUSB itu apa. Nah, sekarang kita mau tahu nih apa struktur dan divisi yang ada di PUSB itu sendiri. Kira-kira kakak? Oke, kalau untuk struktur dan juga divisi di PUSB atau Presiden University Student Board sendiri, kita sebenarnya ada tiga struktur bisa dibilang. Yang pertama yaitu kita ada presidential, ministers, sama yang terakhir yaitu member atau staff-staffnya. Di presidensial sendiri kita adanya presiden, vice president 1 sama vice president 2. Nah selanjutnya yang di minister kita punya 5 minister, yaitu pertama Minister of Finance, Kementerian Finance, sama selanjutnya itu ada MOF atau Minister of Finance sama Minister of Cabinet Secretary. Selanjutnya ada Minister of Student Activity atau MOSA,
terus ada Ministry of Communication, sama yang terakhir yaitu Minister of Self Development atau perkembangan diri ya. Nah, kalau di minister sendiri juga kita kalau in general dari MOCA sendiri dia akan menghandle soal berkas-berkas dari minister semua atau dari event-event yang ada di PUSB. Selanjutnya kita juga ada yang MOF atau Minister of Finance, dia akan menghandle mengenai keuangan dari USB ini sendiri. Nah, selanjutnya kita juga ada MOSA, yaitu dia yang bakal menghandle acara-acara atau kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti banyak event ya tentunya, seperti regular night, dan juga ada PUST, ada SAN, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga kita ada MOSD, di mana dia itu juga fokusnya terlebih kepada member-member PUSB sendiri. Tapi dari situ juga kita sebenarnya memiliki beberapa event yang di situ juga turut hadir dari MOSD-nya sendiri. Dan yang terakhir yaitu Ministry of Communication. Nah, seperti salah satu episode kita kali ini yaitu Brotalk, itu juga di bawah naungan MOSD. Mungkin itu sih kalau secara generalnya kita. Oke, karena kita udah tahu nih secara garis besar apa itu PUSB dan apa aja struktur serta divisi yang ada di dalamnya. Sekarang kita mau tahu nih apa sih alasan kakak-kakak yang ada di sini untuk bergabung dengan PUSB dan apa sih ekspektasi sebelum bergabung dengan PUSB serta apa tujuan masa depan setelah bergabung dengan PUSB. Mungkin dari Kak Cia. Ekspektasi aku sebelum masuk BEM ya. Sebenarnya ekspektasi aku itu adalah intinya itu mencari pengalaman, karena aku di SMA juga tuh gak terlalu terlibat ya dalam kegiatan siswa seperti itu, cuman ikut apa namanya ekskul bahasa doang ya dulu, dan masuk COVID jadi kan online gak bisa terlalu banyak kegiatan. Nah begitu masuk kuliah kan aku punya kesempatan nih itu dan aku punya kesempatan itu bisa ikut BEM dan itu tahun keduanya buat kita semua. Dan aku bersyukur sih di BEM ini bisa dibilang ekspektasi aku itu tercapaikan, karena aku di sini ketemu teman-teman yang bisa bekerja sama dan aku menjadi sportif juga, dan aku juga bisa ngediscover keahlian aku gitu di bidang apa seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik, tapi lebih ke kita jadi belajar banyak hal gitu loh. Aku jadi dapat banyak ilmu gitu, dikit-dikit dengan ini aku tahu gitu. Itu sih yang aku senang. Wah, kelihatan seru banget ya pengalaman Kak Cia ini di PUSB. Pastinya dalam berorganisasi itu pasti nggak selalu mulus-mulus ya Kak ya. Jadi menurut Kakak apa saja nih tantangan yang sulit yang Kakak hadapin selama bergabung di PUSB dan gimana cara untuk mengatasinya? Mungkin dari Kak Mini. Oke. Tantangan terbesar mungkin semua minister juga bisa agree, itu adalah of course kalau misalnya kita nggak punya member, ini semua PUSB tidak akan jalan. Dan tantangan terbesar kita sebenarnya itu untuk mencari member yang tepat. Kita tahu tidak ada orang namanya orang yang perfect, orang yang sempurna, tapi kita always trying our best untuk find out mana orang yang tepat. Dan itu menurut kita tantangan yang terbesar. Dan juga ketika mereka udah enter sebagai member itu sendiri, setiap anak itu kan memiliki karakteristik dan juga sifat yang berbeda. Dan kita itu para minister ataupun vice minister itu juga harus menempatkan di tempat yang tepat gitu untuk bagaimana cara mengayomi anak-anak dengan benar sehingga mereka juga tidak terlalu sakit hati ataupun memiliki kata-kata yang salah dan juga menyakiti hati mereka dan sebagainya. Wah, dari tantangan yang udah kakak jelasin tadi, gimana sih cara kakak-kakak semua yang ada di sini untuk berbicara soal komunikasi nih Kak dalam anggota PUSB sendiri, terlebih lagi dalam mengerjakan suatu project atau event yang dimana pada saat sedang running event atau project pasti kan lebih banyak lagi tantangan. Nah gitu gimana sih cara komunikasinya? Mungkin dari Kak Ama. Oke, mungkin untuk aku sendiri itu kan banyak ya sebenarnya hal yang bisa kita lakukan untuk kayak keep in touch with bahkan kayak berkomunikasi dengan para member-member dan bahkan ke atasan juga, ke presidensial atau bahkan kayak as a minister juga. Jadi hal yang harus ada menurut aku itu adalah kontak dan juga always update in our WhatsApp group. Karena kalau misalnya bisa dibilang aku adalah orang yang strict banget kalau misalnya tentang urusan pekerjaan itu ngasih tahunya itu di PC. Karena kayak
kan jadinya orang-orang nggak bisa tahu update yang lain tuh kayak gimana. Terus dengan halnya ada WhatsApp group ini kan emang fokusnya untuk kayak kita mendiskusikan semua halnya itu ada di WhatsApp group itu. Berbeda kalau misalnya kita emang ada meeting atau gimana. Tapi untuk kayak mengurus project dan juga eventnya itu sebenarnya of course berkomunikasi terus-terusan itu pasti susah kan. Jadi biasanya kami tuh kalau misalnya emang belum mendengar sama sekali tentang ada project ini atau kayak belum ada follow up terlebih dahulu tentang project terkait atau bahkan event terkait, kami biasanya follow up kembali ke grupnya, atau kayak kalau misalnya emang ketemu di kampus nanti bisa kayak project ini gimana atau kayak project ini kayak gimana gitu aja sih. Intinya komunikasi ya kayak, dan up to date nih guys. Nah, udah dengar nih banyak tantangan yang udah dialami kakak eksekutif ini. Tantangan ini buat kakak eksekutif dapat soft skill yang kece parah sampai bisa ngehandle banyak member nih. Dan itu jadi pengalaman yang gak terlupakan bagi masing-masing kakak-kakak minister yang ada di sini. Nah, kira-kira nih kak, ada nggak ya pengalaman berkesan yang menyoroti kekompakan dalam 1 tahun dalam menjabat menjadi eksekutif US? Mungkin dari kak Dep aja. Aku ya. Menyoroti kekompakan ya. Kalau misalnya kekompakan, kita kan dalam organisasi. Ya, kalau misalnya nggak kompak, pasti organisasi itu bakal hancur, bakal pecah belah seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang kita setiap hari kompak gitu ya. Setiap hari kompak gitu. Maksudnya kayak misalnya kita menghandle sebuah event atau menghasilkan satu project itu kita emang harus keep in touch dengan orang-orang yang memang bekerja langsung atau bekerja sama dengan satu project tersebut gitu. Untuk kesan dari aku sendiri, dari semua project yang aku rasakan di sini entah sebagai PM, sebagai VPM ataupun sebagai supervise, itu memang seluruh kegiatan ataupun event yang ada di Presiden University Student Board ini memang mengedepankan kinerja bersama, team working gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mana sih yang paling berkesan, semuanya berkesan menurut aku. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya berkesan untuk aku, dan juga kalau misalnya dibilang setiap project yang ada di PUSB ini nanti bakal ketemu tuh sama orang-orang yang baru, karena kan kalau misalnya bisa dibilang PUSB ini emang banyak gitu ya timnya, membernya gitu. Kalau misalnya kita ikut join di satu project itu ketemu orang ini, kemudian di satu project lain itu bisa aja kita ketemu orang baru lagi gitu, dan bahkan kita mungkin udah kenalan di satu project dengan orang yang sama di satu project satu, nanti mungkin nggak kenalan lagi gitu di project yang satunya lagi gitu sih. Jadi semua project yang ada di PUSB ini ataupun semua kegiatan yang ada di PUSB ini semuanya berkesan, teamworknya bagus gitu. Oke, tadi kan dari secara eksekutif di PUSB, kalau momen yang paling memorable banget nih selama bergabung di PUSB itu apa sih kak, selain yang udah disebutkan sama Kak Ayu tadi? Boleh Kak Christine mungkin menjawab? Oke, momen yang paling memorable ya untuk PUSB sendiri itu ketika kita lagi, ini kan kita ada event, bukan event sih, lebih tepatnya pertemuan seperti bonding. PUSB bonding itu sebenarnya lebih sangat-sangat berkesan ya, apalagi kalau kita tuh melakukan jam session gitu. Nah itu tidak ada yang membatasi tidak ada yang membatasi kita sama anak-anaknya, kita dengan member-member kita, bahkan semuanya jabatan sama, gak ada 1-2 gitu. Jadi itu sebenarnya momen yang paling berkesan sih untuk keseluruhan. Kalau untuk eksekutif sendiri itu momen yang paling berkesan tuh ya ketika kita diskusi di Puskon bersama-sama, dan kita itu diskusinya sangat kadang kita diskusi mengenai PUSB, tiba-tiba muncul ke sana di situ asik gitu kan, akhirnya itu kebangun geokomunikasi kita. Dan untuk bagian aku sendiri MOCS yang paling berkesan itu ketika aku memikirkan bagaimana MOCS itu tidak berjalan di tempatnya sendiri gitu, kita mau hal baru lagi. Dan ketika hal baru itu sudah diusulkan, yang paling sangat-sangat berkesan itu member-member aku yang sangat terbaik melakukan kerja mereka dengan sangat-sangat tulus dan sangat baik. Itu sih paling berkesan. Wah, keren banget ya. Mungkin as a member kita benar-benar ngerasain banget ya. Bener. Apalagi waktu di bagian ice breaking, itu seru banget tuh kak. Wah, kira-kira nih karena kita udah dengar nih pengalaman
dan cerita mengenai selama di jabatan 1 tahunnya, kita mendengar nih cerita inspiratif dari masa jabatan yang mungkin memiliki dampak bermakna bagi diri kakak masing-masing sendiri. Mungkin bisa dari Kak Kita. Oke, mungkin kalau untuk cerita inspiratif, kan kayak tadi juga di-mention sama Christine ya, setiap kita kan ada juga namanya kayak executive meeting gitu. Nah kalau di situ sebenarnya banyak hal yang belum pernah kita bahas, tapi di situ kita ngebahas semua. Jadi apa yang sebenarnya kayak misalnya satu minister tahu, itu bakalan dituangin di situ kan. Nah di situ tuh banyak hal yang gak pernah kita denger, bakalan kita kasih tahu. Terus kayak, oh ini tuh bagus gitu. Terus juga banyak cerita inspiratif kayak misalkan kita ada event atau misalkan kita project. Nah di situ tuh banyak orang yang bukan cuma member kita aja, tapi banyak orang dari luar atau press universe sendiri. Mereka juga membagikan cerita-cerita yang mereka punya di situ. Jadi kayak mungkin untuk cerita inspiratif sendiri itu sebenarnya banyak banget gitu yang bisa kita petik. Bisa kita lihat di beberapa project, event maupun ya seperti sekarang kita sharing gitu. Nah itu termasuk salah satu hal yang bisa kita dapetin di POSB ini sendiri. Oke, katanya dari Kak Christine ada boleh tambahin nih. Jadi sebenarnya bisa inspiratif itu hal paling utamanya itu ketika kamu bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu bakal menginspirasi ya kita semua gitu. Kamu bisa menceritakan, oh di masalah sebelumnya aku bisa solve ini gitu, dan kamu harus seperti ini jalan keluarnya, dan itu sebenarnya udah paling utama ke cerita inspiratif. Harus bisa nyelesain problemnya. Betul. Oke, next ya. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dibilang udah gak berkaitan nih dengan PSB. Tapi kita pengen tahu nih apa sih hobi atau aktivitas kakak-kakak di sini di luar dari PSB. Boleh mungkin dari presiden kita Kak Satria. Hobi aku sih sebenarnya banyak sih. terlalu beragam kali ya. Jadi ya mau di sisi akademis ataupun di luar akademik lumayan banyak. Di olahraga pun aku ya dari dulu suka futsal, main bola, apalagi hiking itu, dan olahraga ini sebenarnya aku juga ikutin. Terus di akademis aku juga suka nulis, suka baca buku, suka apa lagi ya, banyak sih, banyak banget. Jadi hampir semua kegiatan yang memang bermanfaat bagiku aku ikutin. Di kesenian aku juga suka bermusik, suka main teater atau yang lainnya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi apapun yang memang bisa menjadikan dirimu berkembang ya ambil. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut ke Kak Kiki nih. Kalau hobi aku sih karena aku juga mahasiswa hubungan internasional ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya jujur lebih suka ke arah yang research mengenai sebuah materi atau kasus. Karena itu tuh nanti bakal relevan banget. Dan aku bisa lebih tahu dan paham soal itu karena sebelumnya di tahun pertama aku juga aku ikut di PUS khusus sendiri ya dulu ya. Nah itu tuh banyak aku belajar mengenai research mengenai artikel atau study issue. Nah di situ tuh akhirnya jadi juga menjadi hobi aku sendiri. Jadi kayak itu sangat bagus sih menurut aku. Jadi ya hobi aku itu sih research. Wow, seru banget ya. Kira-kira gimana kalau Kak Bening? Kalau aku mungkin agak berbeda ya dari kedua orang ini, karena itu aku anaknya lebih ke social media gitu. Jadi itu aku suka banget aslinya bikin konten, dan juga karena aku juga anak bisnis ya, itu aku suka banget yang namanya research tentang bisnis dan apa yang aku bisa develop ke depannya untuk bisa masa depan. Dan juga aku suka nyari pekerjaan dan atau juga magang yang bisa aku lakuin selama aku juga kuliah, karena ya of course siapa yang nggak perlu duit, nggak perlu uang gitu kan. Kita material girl butuh uang gitu tuh. Lanjut ke teknik adik Ayu nih. Oke, untuk hobi ya. Mungkin kalau misalnya hobi, aku sebenarnya random banget sih. Jujur, Sebutin randomnya. Terus kayak pengen banyak coba-coba hal-hal baru. Misalnya sekarang kalau misalnya wishlist aku sih pengen banget manjat pengen hiking gitu ya, naik gunung itu kayaknya seru, tapi aku takut kayak banyak lintah gitu ya. Harus detail ya guys, bukan manjat pohon. Jangan dipotong-potong ya nanti. Nggak boleh nih sampai masuk show. Terus kalau misalnya keseharian aku kan menjadi PUSB juga apa ya, waktu kita juga sering kuras gitu ya di USB.
Terus kalau misalnya belum lagi kita ada tugas-tugas di luar organisasi. Nah kalau misalnya ada waktu senggang atau waktu luang, ya waktu aku sering dibuat istirahat sih. Misalnya entertain, itu hiburan, misalnya nonton apa anime, film kayak kesukaan gitu ya. Terus mungkin selebihnya tidur. Kira-kira kita pengen tahu nih guys, genre film kesukaan drama apa tuh? Oke, untuk genre film, aku lebih prefer ke itu sih, comedy romance ataupun thriller. Aku nggak suka horor, tapi thriller aku suka. Misalnya zombie, kemudian itu aku suka banget. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya anime, aku suka romance sih. Oh iya, mungkin kakaknya nggak suka horor karena hidup dan horor ya. Mantap, mantap. Selanjutnya mungkin Kak Christine nih. Ya kalau aku mungkin lebih dominan ke art dan ke sport gitu. Kalau di art itu aku lebih suka gimana ya, karena aku cukup pendiam, jadi aku suka mengutarakan semuanya ke dalam art gitu, musik atau seni atau melukis dan sebagainya, dan misalnya menggambar dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sport juga karena ya kita di sport kan kadang diam-diam aja gitu, ya udah main aja gitu, dan itulah saya mengutarakan inisiatif. Dan kemudian aku juga suka membaca buku tapi bagian yang inspiratif kayak psikolog gitu. Ya kemudian drakor ya, nonton drakor itu sangat penting bagi kami. Nonton drakor yang genrenya itu lebih ke action gitu, sama game apa sih Flash dan buat juga gitu ya, genre action. Sama terakhir sebenarnya bikin video sendiri, buat video sendiri, tapi ya udah untuk sendiri aja. Kenangan-kenangan ya. Nanti 2 tahun kemudian dilihat lagi. Ya, Ini apa? Kira-kira dari Kak Ama. Hobiku banyak banget sih. Dari dulu aku tuh tipe yang nggak bisa diem kalau misalnya lagi bosan gitu. Tapi kalau recently yang paling aku suka dan aku paling sering lakukan itu crochet. Aku suka sebenarnya ini newest hobi aku karena salah satu eksekutif kita tuh ada yang crochet juga, crocheting. Terus akhirnya aku belajar karena aku ngeliat kayak "Ih, kok kayak seru ya." Abis itu aku belajar terus kayak akhirnya kayak becoming addicted. Terus abis itu kayak berarti boleh nih jadi hobi baru. Tapi sebelum itu kayak aku juga suka bikin beads, ada gelang beads gitu. Terus aku lebih ke art sih bisa dibilang, karena dulu tuh emang pengen masuk ke jurusan art tapi malah ke art international relation ya. Gimana itu? Agak dekat ya Kak. Ya jadi at the end of the day dijadikan hobi aja, jadi kayak mungkin kayak musik atau baca buku. Aku suka banget baca buku yang kayak romance gitu, novel romance yang dari luar kayak lucu-lucu gitu kan. Aduh. Kayak akhirnya aku demen bahasanya sampai sekarang masih suka baca. Wah. Kayak semuanya hampir suka baca buku ya. Kira-kira kamu suka nggak Devin baca buku? Aku sukanya dibacain aja. Aduh. Iya sama deh, sama. Lanjut kira-kira yang terakhir. Oke, ini ada Kacia nih. Gimana kalau dari Kacia? Kalau dari aku melihat hobi-hobi mereka keren ya. Kalau aku sendiri lebih ke gini, aku udah pernah mencoba beberapa hobi gitu, kayak aku jalani semuanya gitu kan. Aku juga nggak bisa diam kayak apa. Mungkin kelihatannya galak aja mukanya, tapi nggak bisa diam orangnya. Tapi recently aku lagi suka main badminton. Dulu sempat suka banget memang main badminton, cuman gak terlalu punya waktu untuk main. Akhirnya ini mencoba untuk di waktu luang coba main badminton gitu. Tapi selain itu juga aku suka nonton anime. Kira-kira anime apa tuh Kak? Anime apa tuh? Aku kayak ini lebih ke action sih. Aku udah nggak terlalu ikutin lagi karena ya gitu. Romance juga aku main suka, cuman selain anime aku suka dengan musik juga. Dulu sempat juga di bidang main alat musik seperti itu. Cuman sekarang karena sudah tidak dilanjutin, jadi ya udah tinggal udah balik ke gurunya. Kita udah lihat banyak banget ya hobinya ya Devin ya. Nah, kita kayaknya mau tahu nih Devin sebenarnya. Aku mau tahu banget dari kakak-kakak semua itu hobi yang utama banget yang harus orang coba dari Kak Satria. Dari aku hiking sih. Hiking. Satu kata aja ya Kak?
Lanjut Kak. Kalau aku ya baca materi sih, research sih lebih. Lanjut Kak Bening. Making content karena itu perlu buat branding, self branding. Oke, lanjut Kak Cia. Olahraga. Olahraga. Kak Ama. Crochet. Adik-adik, ayo. Sepeda. Sepeda. Musik. Oke. Wah, kita udah nggak terasa banget nih Devi. Kita udah di pertanyaan terakhir. Sedih juga ya rasanya ya Devi ya. Aduh, bakal jadi pertanyaan terakhir di PUSP Brock Talk 2024. Agak sedih dong Kak mukanya Kak. Sedih dong ya. Biasanya sih pertanyaan yang bakal ditanya di pertanyaan akhir itu biasanya kesan dan pesan nih. Nah, aku mau nanya nih Kak, kesan dan pesan apa yang Kakak XC berikan kepada calon anggota baru PSB yang akan memulai perjalanan mereka? Mungkin bisa representatif dari Kak Satria. Oke, gampang sih closing statementnya itu ketika kamu sudah mengambil sesuatu, tuntaskanlah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Oke, mantap sekali ya guys ya. Tepuk tangan dulu kita. Wah, seru banget ya episode kali ini ya Devin ya. Nah, gimana nih Devin perasaannya setelah berbincang lama nih sama ex kita? Wah, kalau dari aku sendiri sih ya, aku lebih merasa jadi tahu nih dari setiap kakak-kakak eksekutif yang ada di sini, dari mulai hobinya, terus pengalamannya, serta banyak hal lainnya. Wah, seru banget ya hari ini ya Devin ya. Okay guys, I think we need to close it. Okay, Devin ya. It doesn't feel like we are at the end. And our discussion this time will be really exciting because we are accompanied by an extraordinary executive. So from my point of view, our executive really have a good leadership spirit, such as being responsible and knowing what they have to do so that they can guide the PUSP members. That's true, Noah. This is what we hope to have, a leader who can teach and guide us to become a member of PSB. Wow, before we end this last Broad Talk episode, which is the last episode, do you think the executive would like to share any closing statement? Maybe representative. You can choose. I already. Closing statement. Yes. So maybe untuk member-member selanjutnya yang ingin meneruskan untuk join di PUSB ini sendiri, mungkin semangat ke depannya, and yeah, fighting for you all, and thank you so much Broto for inviting us. Wow, it is very interesting. It's such a real impressive to be a member of PUSB. Yes, we would like to say thank you to the executive and our minister who have accompanied and spent time with us today. For me, it's really happiest year because we meet a good executive and they are really engage us to be their members. And yeah, I think we need to close it. Yes, we will also like to say thank you to the audience who have listened to this episode of PSB Broad Talk 2024 until the end. Don't forget to like, comment, subscribe, and share on your social media. Okay, Devin. So before we end up this episode, let us do a tagline together with our speakers today. I think they need to remember it until they are back to their home. Okay. Sure, let's do it together. PUSB Broad Talk 2024. Get ready, Captain. Never get bored. Relax. You know what? I have an idea. I think we need to shout out our Magnifico Cabinet tagline Wow. together with the executive. Yes. Maybe Kak Satria as the president can lead. Okay, 1, 2, 3. Magnifico Cabinet. Unleash the magnificence, embrace the radiance, Magnifico! We are MC for PSB Broad Talk 2024. Officially shout out. That's all from us. Thank you and see you in the PUSB Broad Talk 2025.